Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kini kami kembali ke hadapan-Mu bersyukur atas cinta-Mu yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan. Bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Bukalah pintu hati kami dan pikiran kami, agar mampu mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu dengan baik. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, pohon ara adalah salah satu jenis pohon di Israel yang daunnya gugur pada musim gugur. Selama musim dingin, pohon ara tampak telanjang dan seolah-olah mati. Tetapi pada awal musim semi terjadi mujizat alam. Pohon yang tadinya nampaknya tinggal ranting-rantingnya mulai hidup kembali. Daun-daun muda yang kecil berwarna hijau tumbuh bersemi dan indah. Inilah tanda mendekatnya dan akan datang musim panas yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Pohon ara yang digunakan Yesus dalam kisah Lukas 21-29-33 pasti bersifat simbolik. Yesus tentu sama sekali tidak berbicara tentang pohon. Pohon ara itu adalah sebuah alegori untuk melukiskan tentang kerajaan Allah. Ini pokok utama dan sentral dari seluruh pemberitaan dan ajaran Yesus. Jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, katanya ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Apa maksudnya? Dalam konteks Injil Lukas, sebelum berkisah tentang perumpamaan pohon ara ini, Yesus berbicara tentang pengepungan dan kehancuran Yerusalem. Selanjutnya dia berbicara tentang kedatangan anak manusia, bahwa kedatangannya itu akan didahului tanda-tanda deru dan gelora laut. Dengan ini ditunjukkan bahwa sebelum kedatangan anak manusia dan berdiri kokohnya kerajaan Allah, akan ada penghancuran dan kehancuran itu sendiri. Apa saja akan hancur dan musnah. Namun itu bukan berarti kesudahan atau akhir dari segalanya. Sebab setelah kehancuran itu mulailah suatu era yang sama sekali baru. Selain itu ada satu hal yang penting, yang paling hebat dan agung, diandalkan dan dikagumi, memang akan hancur dan berlalu. Namun ada yang tidak akan pernah hancur. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, perkataannya tidak akan berlalu. Pesan inilah yang dipertegas dengan cerita alegori tentang pohon ara. Seolah-olah mati tetapi bertunas lagi dan hidup kembali dengan penuh keindahan. Makna terdalam yang bisa kita petik sungguh aktual. Katakanlah saat ini barangkali adalah saat sulit, tidak gampang jadi orang yang baik, jujur, tulus, dan benar memperjuangkan kebaikan, kebenaran, keadilan, kesejahteraan. Kita alami pengepungan dan seakan penghancuran, penganiayaan oleh karena iman kita, intimidasi, kekerasan, dan ketidakadilan. Tapi saat sulit itu pada waktunya akan berlalu dan datang bersemi saat di mana kita merasa kemuliaan dan merasa
damai, dan sukacita. Asalkan kita tetap teguh bertahan sebagai orang beriman, asalkan kita juga tetap mengandalkan perkataannya, sabdanya sebagai pedoman dan arah hidup kita. Kita pun harus berpikir intensif, apa yang bisa diandalkan dalam hidup. Semua yang kita bangun dan kemegahan yang kita gapai akan berakhir. Apa yang membuat diri dikagumi atau siapa yang kita kagumi dan andalkan juga akan berlalu. Lalu siapakah atau apa yang menjadi andalan yang menyelamatkan kita kelak? Suatu ketika hal yang paling hebat dan agung pun akan hancur. Pada saat itu kita harus menghadapi Dia, Yesus Tuhan kita, Allah kita, yang pasti akan datang dan bertahta dalam kerajaannya. Yesuslah Tuhan yang akan menyelamatkan, yang akan datang, yang perkataannya tidak akan berlalu, dan perkataannya yang akan membawa kita pada keselamatan itu. Pertanyaan reflektif untuk kita, apakah perkataannya, sabdanya, dirinya kita jadikan pedoman untuk membaca tanda-tanda dan mengingatkan kita akan kedatangannya nanti. Marilah berdoa. Allah yang maha baik, datanglah kerajaan-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bantulah kami tidak hanya memikirkan hal-hal duniawi yang fana, tetapi juga yang kekal. Kami mohon berkat-Mu agar kami sungguh yakin dan percaya akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Teguhkanlah iman, harapan, dan kasih kami akan Dikau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.